Ya ampun, tanah nganggur bisa disita negara dan ternyata cuma candaan aja. Hah? Kok nggak jelas gini sih? Halo Sobat DB News. Nah, balik lagi sama kita. Kita bakal bawain berita yang lagi viral lagi dan lagi. Jadi, sertifikat rumah kayak sawah ataupun warisan yang kamu pegang erat-erat itu ternyata statusnya cuman lelucon aja ataupun candaan di mata seorang menteri di Indonesia. Seriously, ini bukan materi stand up komedi ataupun lainnya. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Mari kita bongkar satu persatu fakta-faktanya di DB Distraction pada hari ini. Nah, buat yang mungkin ketinggalan drama politik yang terbaru, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Menteri ATR atau BPN yang baru, Pak Nusron Wahid beberapa waktu lalu mengeluarkan pernyataan yang bikin geger warga Indonesia nih Kak. Wah, kacau sih ya. Benar, intinya beliau bilang kalau semua tanah itu pada dasarnya milik negara. Nah, gimana maksudnya? Coba kita tonton video setelah ini. Tahu ya, tanah itu tidak ada yang memiliki. Yang memiliki tanah itu negara. Orang itu hanya menguasai. Negara kemudian memberikan hak kepemilikan kepadanya. Jadi nggak ada istilah tanah kalau belum ada SHM-nya itu dia memiliki, nggak ada. Oh, ini tanahnya mbah-mbah saya, leluhur saya. Saya mau tanya, emang mbahmu, leluhurmu dulu bisa membuat tanah? Nggak bisa membuat tanah. Nah, jelas banget teman-teman, pernyataan itu langsung disambar petir kritik dari mana-mana. Gak cuma dari masyarakat, bahkan mungkin pejabat-pejabat juga kayak mempertanyakan gitu ya. Publik resah, netizen murka. Singkat cerita, kegaduhannya pun sampai ke telinga istana. Dan akhirnya muncullah video permintaan maafan. Aduh, udah klasik banget ya Kak ya. Tapi di sini teman-teman letak masalahnya yang makin jadi runyam banget. Coba kita lihat bareng-bareng. Nah, ini dia momen klarifikasi dan permintaan maaf dari Pak Nusron Wahid di video setelah ini. Saya atas nama Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada publik, kepada netizen atas pernyataan saya beberapa waktu yang lalu yang viral dan menimbulkan polemik di masyarakat dan memicu kesalahpahaman. Dengan ketulusan dan kerendahan hati, izinkanlah saya menegaskan bahwa maksud utama saya adalah menjelaskan kebijakan pertanahan, khususnya terkait tanah terlantar yang sejatinya ini saya sampaikan sesuai amanat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kita perlu jujur mengakui ada jutaan hektar tanah dengan status HGU, hak guna usaha, dan HGB, hak guna bangunan, yang kondisinya terlantar, tidak produktif, dan tidak memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat. Inilah yang menurut saya dapat kita daya gunakan untuk program-program strategis pemerintah yang berdampak kepada kesejahteraan rakyat, mulai dari reforma agraria, pertanian rakyat, ketahanan pangan, perumahan murah, hingga penyediaan lahan bagi kepentingan umum seperti sekolah rakyat, puskesmas, dan sebagainya. Jadi ini semata-mata menyasar lahan yang statusnya HGU dan HGB yang luasnya jutaan hektar, tapi dianggurkan, tidak dimanfaatkan, dan tidak produktif. Bukan menyasar tanah rakyat, sawah rakyat, pekarangan rakyat, atau tanah waris, apalagi yang sudah mempunyai status sertifikat hak milik maupun hak pakai. Dalam proses menjelaskan itu, memang ada bagian pernyataan saya yang saya sampaikan sebetulnya dalam konteks maksudnya guyon atau bercanda. Namun setelah saya menyaksikan ulang, kami menyadari dan kami mengakui bahwa pernyataan tersebut, candaan tersebut tidak tepat, tidak sepantasnya, dan tidak selayaknya untuk kami sampaikan
apalagi disampaikan oleh seorang pejabat publik. Wow. Sehingga dapat menimbulkan persepsi yang keliru dan liar di masyarakat. Dan kami berkomitmen ke depan akan lebih hati-hati dalam memilih kata agar pesan kebijakan pemerintah tersampaikan dengan baik, dengan jelas, dan tidak menyinggung pihak makhluk. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kami, dan semoga publik dan rakyat bisa menerima permohonan kami. Demikian, terima kasih. Oke, tadi kita lihat ya Kak, cukup panjang ya penjelasannya, juga video permintaan maaf dari Pak Nusron Wahid selaku Menteri ATR BPN seperti itu. Nah, kita juga bisa lihat tadi ya Pak Nusron Wahid ini mengatakan konteksnya itu guyon ataupun bercanda. Tapi kita bisa tunggu bentar nih teman-teman. Kayak emang bener nih kita dengerin itu dari seorang menteri Kak ya. Guyonan bercandaan yang diungkapkan di depan publik. Jadi alasan dibalik pernyataan yang mengancam kepastian hukum tanah rakyat itu adalah karena lagi ngelawak. Ini beneran atau enggak ya Kak ya? Aduh, aku capek banget dengernya gitu. Dengan segala hormat ya Pak ya, ini level candaannya yang sama sekali nggak lucu. Ini setara dengan dokter bedah bilang, "Ups, salah potong. Kemarin saya cuma bercanda, Dok." Gitu kan. Ini fatal banget. Benar, dan tentu saja bukan cuman kita merasa aneh dengan alasan ini, tapi para politisi dan para tokoh publik ini langsung angkat bicara loh guys. Oke, kita coba tampilkan ya Kak ya. Benar. Screenshot tampilannya. Coba Kakak bacain. Nah, pada screenshot ini menjelaskan bahwa dikatakan Palti kegaduhan yang dilakukan Nurson Wahid ini di tengah publik merupakan bentuk komunikasi yang buruk di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ini sekali lagi sebuah bentuk komunikasi yang buruk dari pemerintah sesalnya. Palti menekankan bahwa rakyat merupakan donatur utama dalam sebuah negara. Adapun pejabat hanya pembantu yang diperuntukkan untuk melayani rakyat. Nah, katanya juga pemerintah jangan arogan, jangan berkomunikasi dengan sangat kejam dan sadis kepada rakyatnya. Palti kembali mengingatkan sejarah kemerdekaan yang diraih Indonesia ditetapkan pada 17 Agustus 1945 itu adalah kekuatan rakyat di belakangnya, guys. Bener banget. Iya, dia bilang juga kayak baik-baiklah kepada rakyat. Karena negara ini itu hadir karena rakyat, seperti dari rakyat dan untuk rakyat Ya, kayak gitu Kak. Benar ya. Nah, tepat sekali ya apa yang dikatakan Pak Palti Huta Barat ini tentang komunikasi sebenarnya yang buruk dan juga arogan. Setuju banget, pemerintah itu kan pelayan rakyat ya, bukan tuan tanah yang bisa seenaknya klaim, oh ini semuanya milik aku nih, gitu, nggak bisa. Nah, kita coba tonton, lihat ya Kak, sebuah kutipan dari Ferdinand Hutahian yang dia juga sempat mengatakan yaitu harusnya disertai pengunduran diri katanya gitu. Kita coba baca ya. Ferdinand kemudian menyinggung latar belakang Nusron Wahid yang juga merupakan seorang tokoh dari Nahdlatul Ulama ataupun NU. Secara pemahaman kemasyarakatan, ia mestinya mampu menjaga lisannya sebaik mungkin ya Kak ya. Tapi pernyataannya betul-betul menunjukkan dia tidak memahami dia berfungsi sebagai apa di situ, sesalnya. Sebagai orang nomor 1 di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, kata Ferdinand, Nusron Wahid harus melayani masyarakat untuk mengurusi tanah-tanahnya. Bukan merasa bahwa itu tanah negara, rakyat hanya memakai sementara. Ferdinand menuturkan pada saat itu. Itu kan namanya bajingan. Kalau sekarang sudah minta maaf, ya seharusnya disertai dengan pengunduran diri lah. Tandasnya seperti itu Kak. Bahkan lebih pedas lagi ya dari Ferdinand Hutahian, dia bilang kalau negarawan harusnya bukan cuma minta maaf, tapi mundur sekalian aja Kak. Wah, gitu. keras sih ya Kak Iya, ya. keras banget. Dan ini juga menunjukkan betapa seriusnya blunder ini dianggap oleh sebagian kalangan. Nah, sekarang kita lepaskan emosi sejenak nih dan masuk ke bagian yang paling penting, yaitu adalah analisis faktual. Oke. Nah, yang pertama, mari kita luruskan apa itu tanah negara yang dimaksud. Nah, apakah benar semua tanah itu punya negara? Jawabannya adalah tidak sesederhana itu. Nah, ini coba kalian lihat grafis
yang sudah ada di layar kalian, bahwa ada perbedaan HGB sama HGU. Kalau HGB itu masa berlakunya 30 tahun dan bisa perpanjangan sampai 20 tahun. Jika HGU adalah paling lama 25 sampai 35 tahun dan perpanjangan sampai 25 tahun. Nah, simak perbedaannya guys. Kalau SHM itu adalah sertifikat hak milik, kalau SHGB adalah hak guna bangunan. Yang dimana SHM itu sertifikat atas tanah terkuat karena pemegang yang tercantum memiliki kekuasaan penuh. Dan pemegang sertifikat juga yang tercantum dalam surat menjadi pemilik seutuhnya. Dan yang terakhir adalah pemilik sertifikat SHM itu adalah yang tercantum dalam surat menjadi pemilik seutuhnya. Kalau SHGB adalah pemilik sertifikat HGB ini hanya diberikan kuasa untuk memberdayakan lahan dalam jangka waktu tertentu. Jadi ada waktunya guys. Nah, jangka waktunya itu 30 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 20 tahun aja. Nah, SHGB itu dapat ditinjau ditinjau ulang dari SHM gitu. Wah, keren banget, tadi ada perbedaan ya kayak dari SHM ataupun SHGB seperti itu. Nah, menurut aturan nih teman-teman, tanah negara itu adalah tanah yang tidak dilekati hak apapun, seperti tanah reklamasi ataupun tanah terlantar. Kalau tanah kamu sudah memiliki sertifikat hak milik atau memiliki SHM, itu adalah hak terkuat dan diakui penuh oleh negara harusnya. Negara berfungsi sebagai pengatur, bukan pemilik mutlak atas tanah rakyat. Jadi narasi semuanya milik negara itu adalah penyederhanaan yang sangat menyesatkan dan berbahaya banget. Ini tuh cukup membingungkan ya bagi masyarakat. Terutama masyarakat yang di desa ya, kayak nggak tahu nih kok tiba-tiba sertifikat aku nggak guna gimana gitu. Nah, yang kedua ini adalah akar dari permasalahan, yaitu Kak, fenomena komunikasi publik yang pejabat yang sangat buruk sekali nih Kak. Jadi buat salah paham ya. Nah, ini bukan kasus pertama dan mungkin bukan yang terakhir juga Kak. Kenapa ini terus terjadi? Karena ada anggapan bahwa pejabat publik itu bisanya hanya bicara aja tanpa konsekuensi, lalu cukup klarifikasi dan minta maaf kayak gitu. Dan padahal ucapan seseorang menteri atau pejabat publik itu yang pasti punya bobot hukum dan bisa menciptakan keresahan massal. Apalagi itu ditampilkan secara publik dan bisa dilihat seluruh warga Indonesia ya Kak ya. Bener banget. Dan ini menunjukkan kurangnya empati dan pemahaman terhadap psikologi publik gitu. Nah, pesan dari Komisi 2 DPR dan tokoh seperti Niluh Jalantik sangat jelas nih. Bikin statement itu yang ngademin hati rakyat, bukan sebaliknya. Harusnya gitu ya Kak. Karena kan sebagai pejabat publik itu harusnya bisa nenangin nih kondisi rakyat dan lain sebagainya. Dan ini adalah pengingat keras untuk seluruh jajaran kabinet merah putih yang sekarang ya Kak ya. Nah, kita pengen juga coba lihat nih sebenarnya pentingnya komunikasi publik yang bijak. Kita coba tonton ya Kak video yang berikut ini. Sebelumnya ngomong, tapi perlu diketahui ya, tanah itu tidak ada yang memiliki. Yang memiliki tanah itu negara. Sekarang malah Yang saya sampaikan sebetulnya dalam konteks maksudnya guyon atau bercanda. pernyataan Bapak ini soal tanah terlantar diambil negara sempat memicu keresahan. Pak Menteri ngomong kalau tanah yang terlantar lebih dari 2 tahun itu akan diambil oleh negara. Pak Menteri juga mengeluarkan kata-kata. Saya mau tanya, emang mbahmu dulu bisa membuat tanah? Kemudian akhirnya memberikan klarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf kalau sebagian dari pernyataan disampaikan adalah dalam konteks guyon atau bercandaan. Nah, ingat ya poin sepikul sebelumnya. Jadi dalam public speaking, apalagi untuk pejabat publik, setiap kata punya bobot dan pelajarannya adalah setiap kata dari seorang pemimpin sinyal bagi publik, sinyal yang harus menumbuhkan kepercayaan, bukan kebingungan atau bahkan bukan perpecahan. Nah, menurut kamu gimana? Sharing yuk di kolom. Oke, jadi kita bisa lihat ya Kak ya, tadi emang perlu gitu ada beberapa syarat terkait pentingnya belajar komunikasi di depan publik. Yang kedua nih ada Bapak Sandiaga Uno soroti pentingnya penataan narasi pejabat untuk membantu presiden. Kita coba tonton videonya. Pemerintahan sekarang dan jumlah menteri yang banyak sekali, ya dipecah-pecah dan segala macamnya. What's your biggest, critic if you want to use that word? Narasi mesti dibenahi. Maksudnya gimana? Narasinya itu
yang paling pertama dibenahi itu adalah semuanya harusnya bekerja sesuai dengan visi besar presiden. Dan karena gue pernah jadi jubir, dulu kan jubir gue waktu itu. Kalau gue dulu jubirnya Prabowo. Lumayan lah, gue oke lah dikit. Gue bisa baca, gue baca banget bukunya dia, Paradoks Indonesia. Jadi semua kebijakannya dia itu ya nggak ujuk-ujuk, udah pernah dia omongin dulu dan dia udah nyalon berkali-kali kan. It's not something new. Yeah. Jadi lu nggak usah kaget-kaget, tinggal lu sesuaikan dengan visi besarnya dia di masing-masing sektor lu. Komunikasi publik harus jauh diperbaiki gitu. Nah, yang beda juga sekarang ini Komunikasi publik dari setiap menteri. setiap menteri, karena gini kan, you cascade down. Jadi pertama leaders. Prabowo ini nggak pernah loh ada presiden di era modern yang mendapatkan approval rating di atas, kok ke situ loh, di atas 80% bro. Nggak ada. Nggak ada. Pak Jokowi 2 periode, Pak SBY 2 periode, itu yang at least yang gue hitung ya, itu nggak ada. Pak Prabowo ini 80%. Berarti approval rating at his level itu tinggi. Tapi begitu lu cascade ke pemerintah itu a sudden drop of 20 points, jadi 60. Begitu untuk kebijakan, dari pemerintah diturunkan Turun kebijakan, lagi. turun lagi another 20, 40. Jadi before kebijakan dibuat itu masyarakat udah skeptis, terutama masalah ekonomi karena ada geopolitics, ada trade war dan lain sebagainya. Jadi ya lu hati-hatilah dalam berkomunikasi publik karena lu udah tahu the odds is against you. Nah, gimana? You have to lean towards yang punya 80%. Ya Prabowo, mengertilah apa cara berpikirnya dia dan lu coba telurkan dalam komunikasi lu kepada your stakeholders. Itu mungkin yang perlu kita lakukan sih. Nah, jadi kesimpulannya itu guys, sebuah candaan dari seorang menteri atau pejabat publik telah membuka kotak Pandora tentang betapa rapuhnya kepercayaan publik dan betapa krusialnya komunikasi yang bijaksana dari seorang pejabat. Nah, permintaan maaf pun juga sudah diterima, tapi luka dan keresahan publik itu butuh waktu untuk sembuh, apalagi kepercayaan dari publik gitu ya. Ini adalah pelajaran yang sangat mahal yang bisa kita ambil. Nah, sekarang giliran kalian nih, apa pendapat kalian tentang kasus ini? Apakah maaf aja udah cukup atau pemerintah harus melakukan cara lain gitu ya untuk menyembuhkan kepercayaan publik gitu? Benar banget. Tulis semua undang-undang kalian ada di kolom komentar di bawah ini ya. Seperti biasa jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian tahu nih update terbaru berita-berita viral di media sosial di DB News Reaction setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, aku ada info satu lagi nih Kak buat kamu maupun teman-teman sobat DB News. Kalau kalian lagi cari laptop baru buat kerja, ngedit video kayak gini ataupun butuh PC gaming dan gadget canggih lainnya, nggak perlu pusing-pusing lagi. Langsung aja download aplikasi DB Click di Play Store sekarang juga. Ataupun kalian bisa langsung kunjungi websitenya di www.dbclick.co.id. Di sana kalian bisa temuin ribuan produk IT original dengan harga yang bersaing banget. Dan yang paling penting, banyak banget promo dan diskon menarik yang nungguin kalian. Cek linknya di deskripsi di bawah ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Aku Nisha. Aku Farah, thank you dan bye!